Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah kajian rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu billah rahimani wa rahmatullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji satu pembahasan, yaitu tentang adab-adab di hari raya Idul Adha. Mengingat pada kesempatan kali ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah dan insyaallah nanti pada hari Jumat depan kita masuk tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana pada tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah merupakan salah satu hari raya umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha. Dan ketika kita berada di hari Idul Adha, itu ada beberapa adab yang sepatutnya kita jaga, sepatutnya kita perhatikan. Di antaranya yang pertama yaitu bertakbir sejak malam Idul Adha hingga hari terakhir tasyrik. Bahkan bukan cuma malam Idul Adha, bahkan disunahkan mulai dari awal Dzulhijjah kemarin sampai nanti hari akhir tasyrik. Nah, ini yang pertama, yaitu kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Mulai dari awal Dzulhijjah nanti pada malam Idul Adha sampai nanti di hari akhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'dudat." Dan agar mereka menyebut nama Allah fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ya, disebutkan dalam ayat ini apa? Agar mereka menyebut nama Allah, berzikir, menyebut nama Allah, termasuk di dalamnya itu bertakbir fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Katsir mengatakan ketika menjelaskan tentang makna ayyam al-ma'dud, al-ma'lumat, ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak mengucapkan kalimat takbir. Demikian juga dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan menjelaskan tentang ayyam al-ma'lumat, beliau mengatakan al-ayyam ma'lumat ayyamul ashr. Jadi maksud dengan ayyamul ma'lumat itu hari-hari yang diketahui, yang ditentukan. Ini maksudnya adalah ayyamul ashr, itu hari-hari yang 10. Yang dimaksud hari-hari 10 yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi disunahkan. Jadi bukan cuma malam Idnya, tapi mulai dari awal dari bulan Dzulhijjah. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ya. Diriwayatkan kana yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani fa yukabbirun nas
bitakbirihima. Bahwasanya mereka berdua, Abu Hurairah dan Ibnu Umar, keluar pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ila suq, menuju pasar. Apa yang dilakukan? Biasanya kalau di pasar ngapain? Beli atau jualan. Kalau beliau berdua tidak. Apa? Yukabbirani, mereka berdua takbiran. Maka apa? Fayukabbirun nas bitakbirihim, maka orang-orang pun ikut bertakbir. Jadi ke pasar hanya untuk apa? Bertakbir, mengingatkan manusia bahwasanya inilah waktu yang disunahkan untuk bertakbir. Kira-kira sekarang ini kita praktekkan gimana? Besok kita ke pasar kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira gimana? Mungkin apa? Dianggap ini orang enggak waras ini. Demikianlah, karena apa? Karena saking asingnya ilmu. Padahal ini sunnah ya. Sunnah dikerjakan oleh para sahabat. Nah, baik. Kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan demikian juga disunahkan bertakbir yaitu saat keluar menuju tempat sholat. Dari rumah menuju tempat sholat ini disunahkan untuk bertakbir. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan hadatsana Yazid ibnu Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid ibnu Harun an Ibni Abi Dhi'b, dari Ibnu Abi Dhi'b, an Zuhri, dari Zuhri. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitr fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri. Beliau bertakbir sampai di tempat sholatnya. Nah, sampai di tempat sholat. Wa hatta yaqdi as-salat, dan sampai selesai salat. Fa idza qada as-salat qata takbir. Apabila selesai salat maka beliau memutuskan takbir. Nah, jadi selama di jalan dari rumah sampai ke lapangan maka disunahkan untuk memperbanyak takbir. Dan ini demikian juga termasuk salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Termasuk salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Baik. Demikian juga dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, beliau meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju fil idaini ma'al Fadl ibn Abbas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada 2 hari Id. 2 hari Id yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ma'al Fadl ibn Abbas, bersama dengan Fadl bin Abbas, wa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas, wa Ali bin Abi Thalib, wa Ja'far, wal Hasan wal Husain, wa Usamah bin Zaid, wa Zaid bin Harithah, wa Aiman wa Ummu Aiman radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah keluar bersama para sahabat tadi. Apa yang dilakukan? Dikatakan di sini apa? Rafi'an sautahu bitahlili wa takbir. Mereka apa? Mengangkat suaranya dengan takbir. Maksudnya membaca takbir dengan keras. Membaca takbir dengan keras. Nah, fayakhudhu at-tariqa khida'aini hatta ya'ti musalla. Mereka berjalan menuju tempat salat sampai di tempat salatnya. Nah, fa idza faragha, apabila selesai, raja'ala khida'aini, kembali dengan jalan kaki hatta ya'ti manzilahu, sampai di rumahnya. Nah, baik. Jadi ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dilakukan oleh Nabi dan para sahabat ketika berjalan menuju tempat salat untuk memperbanyak takbir. Nah, ini takbir yang disyariatkan. Kemudian juga takbir itu ada 2 macam, ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak itu kapan saja, baik di pagi hari, siang hari, sore hari, selama di waktu yang sudah disebutkan tadi, mulai dari awal Dzulhijjah sampai akhir. Kemudian ada juga takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu yang dikumandangkan setelah sholat wajib. Kalau takbir muqayyad yang dikumandangkan setelah sholat wajib, maka itu dimulai dari sholat fajar pada hari Arafah, jadi tanggal 9 Dzulhijjah, sampai sholat asar hari tasyrik terakhir,
tanggal 13. Nah, ini yang takbir muqayyad yang dilakukan setelah selesai salat wajib. Nah, baik, ini adab yang pertama, yaitu kita memperbanyak takbir. Kemudian berkaitan dengan sighah atau bacaan takbir bagaimana? Adapun bacaan takbir, maka ini boleh kita membaca dengan 2 kali takbir di awal. Kan kita sering baca Allahu Akbar, mendengar ya, orang membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dengan 2 takbir. Ada juga yang 3 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Maka dua-duanya tidak masalah. Mau baca yang ini boleh, mau baca yang itu dibolehkan. Nah, jadi dua-duanya itu dibolehkan dan masing-masing itu ada riwayatnya. Nah, baik, kemudian adab yang kedua yaitu mandi sebelum berangkat salat Id. Mandi sebelum berangkat salat Id. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu su'ila 'anil ghusli, bahwasanya beliau ditanya tentang mandi yang diperintahkan. Faqala, maka beliau mengatakan yaumal jum'ah wa yaumul arafah wa yaumul fitr wa yaumul adha, yaitu mandi besar pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada hari Idul Fitri, dan pada hari Idul Adha. Nah, ini termasuk yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika hari Idul Adha itu menjelang salatnya, sebelum berangkat salat. Nah, dan sebagaimana juga diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dari Nafi', beliau mengatakan anna Ibnu Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Bahwasanya Ibnu Umar beliau mandi pada hari Idul Fitri, demikian juga berlaku untuk hari Idul Adha, sebelum berangkat menuju tempat sholat. Nah, dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Nah, baik, kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Tidak harus baru ya. Tidak harus baru. Mau Idul Fitri, mau Idul Adha, itu tidak harus baru. Ini kebiasaan di tempat kita, kalau Idul Fitri biasanya pada hari Idul Fitri ketika sholat Id pakai baju yang baru. Iya, itu dibolehkan, tetapi tidak harus. Kalau seandainya nanti kita berada di satu kondisi yang tidak memungkinkan untuk beli baju baru, maka nggak masalah. Yang penting cari baju yang terbaik. Nah, sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasa yaumal Id burdatan hamra. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id beliau memakai burdatan hamra, yaitu pakaian burdah yang berwarna merah. Berwarna merah di sini maksudnya bukan warna merah yang polos yang mencolok, karena dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dimakruhkan memakai pakaian warna merah. Yang merah yang ada motif yang lainnya, bukan merah polos yang mencolok. Nah, dan ini adalah termasuk pakaian yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki jubah yang yalbasuha lil idaini wa yaumil jum'ah, yang beliau pakai pada hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari Jumat. Nah, ini menunjukkan apa? Disunahkan ketika pada hari Idul Adha kita memakai pakaian yang terbaik. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak makan sebelum sholat Idul Adha. Ini untuk Idul Adha ya. Jadi ketika berangkat ke tempat sholat maka disunahkan tidak makan terlebih dahulu. Adapun kalau Idul Fitri maka disunahkan makan terlebih dahulu.
Kalau Idul Fitri disunahkan makan dulu. Tapi kalau besok ini Idul Adha, maka disunahkan untuk tidak makan dahulu. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yaumal fitri hatta yud'imu wala hatta yat'ama wala yat'am yauman nahri hatta yadbah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak keluar pada hari Idul Fitri kecuali setelah beliau makan terlebih dahulu. Dan tidak makan pada hari Nahr, yaitu hari Idul Adha, hatta yadbah, sampai beliau menyembelih kurban beliau. Nah, bahkan beliau makan dari sembelihannya. Kalau kita kira-kira gimana? Enggak makan sampai nunggu dagingnya matang. Jam berapa matangnya? Jam 12. Nah, tentunya tidak harus ya, tidak harus makan dari hasil sembelihannya. Yang penting setelah sholat baru makan. Nah, disunahkan seperti itu. Nah, baik, kemudian di antara adab yang perlu kita jaga yang berikutnya yaitu berjalan menuju tempat sholat. Berjalan menuju tempat sholat. Tentunya ini apabila memungkinkan. Kalau tempatnya dekat misalnya, nah, maka disunahkan untuk berjalan kaki. Tetapi kalau seandainya jauh, apalagi tugas khotib, jarak antara rumah sampai tempat yang dituju 30 kilo. Kalau jalan kaki berangkat jam 2 malam ya. Tentunya tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan tidak mengapa naik kendaraan. Tetapi kalau selama masih memungkinkan, jaraknya dekat, mungkin untuk jalan kaki, maka itu lebih utama. Nah, sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan minas sunnah an takhruja ilal 'id masyian. Minas sunnah, termasuk sunnah. Kalau seorang sahabat mengatakan minas sunnah, berarti maksudnya sunnahnya Nabi. Termasuk sunnahnya Nabi yaitu antakhruja, engkau keluar ilal id, menuju salat id masyian, dengan berjalan kaki. Nah, dan disunahkan juga ketika pergi kemudian pulangnya ini mengambil jalan yang berbeda. Mukhalafatut tariq. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal id khalafa at-tariq. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pada hari Id itu berangkat dan pulang dari tempat Id, khalafa at-tariq, beliau mengambil jalan yang berbeda, menempuh jalan yang berbeda. Jadi kalau misalkan dari rumah menuju lapangan ini ada dua jalan, satunya lewat sebelah selatan, satunya lewat sebelah utara. Maka disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Berangkatnya lewat selatan, pulangnya lewat utara atau sebaliknya. Ini sunnah. Nah, ini disunahkan. Dan ini dilakukan apabila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, jalannya cuma satu, gimana? Jalannya cuma satu-satunya jalan menuju ke situ. Kalau menempuh jalan yang lain harus muter lewat Jogja misalkan. Nah, tentunya tidak perlu hal seperti itu. Kalau memungkinkan maka disunahkan untuk menempuh jalan yang berbeda. Nah, baik, kemudian di antara adab yang lainnya yang perlu kita jaga pada hari Id, yaitu kita ikut mengerjakan salat Id dan setelah itu kita mendengarkan khutbah. Nah, kita datang mengikuti salat Id. Dan berkaitan dengan hukum salat Id, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan itu hukumnya sunnah. Baik, ala kulli hal ya, kita ikuti, kita datangi salat Id, maka insyaallah selesai ya, kita keluar dari khilaf para ulama.
Kalau sudah melaksanakan, baik yang mengatakan itu wajib atau mengatakan sunnah, termasuk sudah menerima. Nah, maka jangan sampai kita tinggalkan ya. Selama kita masih mampu, maka jangan sampai kita tinggalkan. Nah, dan setelah sholat id maka kemudian dianjurkan untuk mendengarkan khutbah. Ya. Diriwayatkan dari Ummu Atiyah, beliau mengatakan, amarana, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija al-awatik wal huyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengajak keluar para gadis dan wanita-wanita haid fil idaini pada hari raya, 2 hari raya. Wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin, untuk menyaksikan kebaikan dan doa kepada kaum muslimin. Wa ya'tazilu al-huyat al-musalla, dan wanita yang haid itu menjauhi tempat salat. Nah, jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bahkan sampai para wanita. Yang pertama wanita-wanita pingitan, para gadis-gadis pingitan yang biasanya tidak pernah keluar rumah, diperintahkan oleh Nabi untuk keluar. Bahkan wanita haid wajib sholat apa enggak? Tidak wajib. Tetapi meskipun demikian, Nabi memerintahkan mereka untuk diajak keluar. Untuk apa? Liyashhadna al-khaira, untuk menyaksikan kebaikan, itu menyaksikan berkumpulnya kaum muslimin, kemudian mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Nah, ini menunjukkan apa? Sepatutnya ketika pada sholat id kita mengikuti sholat, kemudian setelah itu kita mendengarkan khutbah. Nah, dan kalau seandainya ada keperluan yang mendesak sehingga kita tidak memungkinkan untuk mendengarkan khutbah, maka tidak mengapa kita meninggalkan tempat sholat. Nah, meskipun lebih utamanya kita duduk mendengarkan khutbah. Baik. Nah, kemudian berikutnya, adab yang berikutnya yaitu menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Menyembelih hewan kurban bagi yang mampu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, fashalli li rabbika wanhar. Fashalli, maka salatlah, dirikanlah salat, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah. Sembelihlah maksudnya itu sembelihlah binatang kurban. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan umumnya bagi umatnya. Nah, untuk berkorban. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan contoh kepada kita semua. Nah, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkorban dengan 2 kambing kibas yang amlahaini, yang berwarna putih ada hitamnya, wa aqranaini, yang bertanduk. Nah, ini Nabi berkorban, bahkan korbannya berapa? 2. Nah, maka hendaknya kita mencontoh beliau. Jadi bagi yang mampu maka hendaknya mencontoh beliau. Jangan dia tinggalkan. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sya' wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kemampuan, itu kemampuan untuk berkorban, tetapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kita. Dilarang oleh Nabi untuk dekat-dekat ke tempat sholat beliau. Ini ancaman yang serius bagi siapa? Orang yang mampu tetapi tidak mau berkorban. Nah, dan perlu kita ketahui bahwasanya korban itu disyariatkan bagi orang yang memenuhi 3 syarat ya. Korban disyariatkan bagi yang memenuhi 3 syarat. Yang pertama, muslim, seorang yang beragama Islam. Jadi non muslim tidak disyariatkan berkorban. Kemudian yang kedua syaratnya yaitu al-bulugh wal aql, yang berakal dan dewasa. Berakal dan sudah dewasa. Maka yang tidak berakal, orang gila, demikian juga anak yang masih kecil, maka tidak disyariatkan untuk berkorban. Meskipun
mampu. Nah, meskipun mampu, bisa jadi anak kecil atau orang gila, dia mendapatkan warisan dari orang tuanya. Dia punya harta banyak, cukup untuk berkorban, tetapi tidak disyariatkan berkorban. Nah, kemudian syarat yang ketiga, syarat disyariatkan korban yang ketiga yaitu al-istita'ah, memiliki kemampuan. Nah, bagaimana orang itu disebut memiliki kemampuan? Orang itu disebut memiliki kemampuan yaitu dia memiliki harta yang cukup untuk nafkah dirinya beserta keluarganya selama hari Id dan hari Tasyrik, 4 hari ya. Kemudian mempunyai kelebihan, masih ada sisa, yang sisanya kelebihannya tersebut cukup untuk beli hewan kurban. Ini sudah dikatakan mampu. Nah, sekali lagi yang dimaksud dengan mampu yaitu seorang punya harta yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, anak istrinya selama hari Id dan hari Tasyrik. Berapa hari? 4 hari. Kemudian masih ada sisa dan sisanya cukup untuk beli hewan kurban. Maka demikian sudah disebut mampu. Nah, maka seandainya kalau seorang dia punya hartanya dikumpulkan yang berupa emas, berupa uang dan sebagainya, dikumpulkan di total misalkan ada 2 juta saja, kemungkinan besar dia termasuk orang yang mampu. Misalkan 2 juta untuk nafkah dia dan keluarga, misalkan satu keluarga sehari misalkan berapa? 100, ya anggaplah 150, berarti 4 hari berapa? 600.000. Tadi uangnya, hartanya 2 juta, dikurangi 600.000, masih 1.400.000. Cukup, meskipun tidak besar ya. Meskipun dapat kambing yang kecil cukup. Nah, bahkan kurang dari itu pun masih dihitung mampu. Nah, karena yang namanya kurban tidak harus besar ya. Tidak harus sapi yang besar. Kambing yang kecil pun boleh, yang penting sudah mencukupi umurnya. Dan umur binatang yang boleh dikorbankan untuk yang paling minimal ya, untuk dha'n jenis domba itu boleh 6 bulan. Jadi kalau unta itu 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing selain jenis domba maka 1 tahun. Kalau domba itu boleh setengah tahun atau 6 bulan. Nah, kalau sapi unta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing selain domba 1 tahun. Yang disebut dengan musinnah. Nabi mengatakan la tadba'u illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih korban kecuali musinnah. Musinnahnya unta 5 tahun, musinnahnya sapi 2 tahun, musinnahnya kambing 1 tahun. Nah, untuk domba boleh yang jadak. Jadak itu 6 bulan. Sebagaimana diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami hanya punya jadak dari domba yang jadak." Maka Nabi memerintahkan apa? Dhahibi, enggak apa-apa, kurban dengannya, boleh. Dalam riwayat yang lain, Uqbah bin Amir mengatakan, "Dhahaina ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berkorban bersama Rasulullah. Korbannya bersama Rasulullah, jadi diketahui oleh Rasulullah. Apa yang dikorbankan? Bijad'in minadh dha'n, yaitu berupa domba yang jadak tadi. Jadak tadi apa? 6 bulan. Diketahui oleh Nabi dan Nabi tidak mengingkari, menunjukkan itu dibolehkan. Nah, baik, sekarang kalau seandainya kita punyanya cuma sedikit, kemudian adanya cuma yang domba 6 bulan tadi. Berapa harganya? Domba 6 bulan. Apalagi enggak harus jantan. Kalau domba 6 bulan betina lagi, barangkali enggak sampai 1 juta. 600.000, 700.000, 800.000 sudah dapat. Nah, menunjukkan apa? Bahwasanya seorang ketika mempunyai uang
1 juta kurang pun sebenarnya dia sudah dihitung sebagai orang yang mampu berkorban dan sudah disyariatkan baginya untuk berkorban. Nah, maka hendaknya bagi yang mampu ya hendaknya, marilah kita kita keluarkan itu korban kita. Bagaimana nanti kalau kecil dibawa ke masjid, orang-orang pada ngejek misalkan, nggak masalah, biarkan orang ngomong apa, tidak perlu dipedulikan, karena kita berkorban untuk beribadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kita itu karena Allah, bukan karena omongan manusia. Kalau kita mengikuti omongan manusia nggak ada habisnya, nggak ada habisnya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan ya. Jadi disunahkan bagi yang mampu itu untuk berkorban. Nah, dan disunahkan bagi yang berkorban itu untuk menyembelih sendiri. Disunahkan untuk menyembelih sendiri. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas tadi, beliau mengatakan wadzabahahuma biyadihi, dan Nabi menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Jadi Nabi menyembelih korban beliau sendiri. Nah, jadi beliau sembelih sendiri. Ini disunahkan bagi yang mampu tentunya. Nah, bagaimana kalau tidak mampu? Tidak mampu boleh diwakilkan, karena tidak semua orang mampu menyembelih. Ada sebagian orang yang melihat darah saja takut. Melihat darah saja takut, apalagi nyembelih. Kalau dia nanti dipaksa menyembelih, bisa jadi dia ikutan jadi korbannya. Nah, maka kalau seandainya tidak mampu, jangan dipaksakan. Nah, kemudian ketika menyembelih, Anas mengatakan wasamma wa kabbara. Nabi ketika menyembelih dia membaca bismillah dan bertakbir, Allahu Akbar. Jadi bacaan yang dibaca ketika menyembelih bismillah, bismillah wallahu akbar, bismillah Allahu akbar. Itu disunahkan. Nah, dan khusus untuk khutbah, khusus untuk kurban, disunahkan juga ditambah dengan Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini dariku. Atau kalau nyembelih untuk orang lain disebutkan namanya Allahumma taqabbal min fulan, ya Allah terimalah ini dari si fulan. Ya. Jadi kalau bismillah itu hukumnya wajib. Kalau Allahu Akbar dan selanjutnya itu hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca maka tidak mengapa, tapi lebih utama itu dibaca. Nah, jadi Nabi wasamma wa kabbara. Beliau membaca bismillah kemudian bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Nah, baik, kemudian di antara adab yang lainnya yaitu apa? Bagi orang yang berkorban hendaknya tidak memotong rambut dan kuku. Hendaknya tidak memotong rambut dan kuku mulai dari awal bulan Dzulhijjah. Mulai dari awal bulan Dzulhijjah sampai ketika korbannya disembelih. Jadi mulai dari awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, malam satunya ketika matahari tenggelam, terus sampai nanti ketika korbannya sudah disembelih. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah, beliau mengatakan idza dakhalat al-'ashru wa 'indahu udhiyah yuridu an yudhhiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min atfarihi syai'a. Jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya sedikit pun. Jadi meskipun hanya sedikit dipotong nggak boleh, atau digigit nggak boleh. Demikian juga rambutnya, potong pakai gunting nggak boleh, dicabut nggak boleh, dikerok pakai silet juga tidak boleh. Baik rambut yang ada di kepala atau rambut yang lainnya, kumis misalkan,
rambut kemaluan, misalkan rambut kaki atau rambut yang lainnya. Ini tidak boleh. Dan larangan memotong rambut dan kuku ini hanya berlaku bagi sahibul korban. Adapun keluarganya tidak berlaku. Artinya apa? Keluarganya, istrinya, anak-anaknya boleh motong rambut, boleh motong kuku. Yang tidak boleh hanya suaminya yang berkorban. Meskipun dia berkorban itu untuk dia dan keluarganya, karena boleh satu kambing atau sepertujuh sapi ini boleh korban untuk dirinya dan untuk keluarganya boleh. Nah, tapi tadi larangan memotong rambut, larangan memotong kuku hanya berlaku untuk sahibul korban, tidak berlaku untuk keluarganya. Dan waktunya tadi mulai dari awal Dzulhijjah sampai korban disembelih. Nah, maka kalau seandainya korbannya itu disembelih pada hari tasyrik terakhir lagi tanggal 13 ya. Maka ya dilarang sampai tanggal 13 sampai disembelih. Dan tentunya korban itu lebih utama disembelih pada tanggal 10-nya. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awwalu ma bada'a fi yaumina hadza nusalli tsumma narji fananhar. Yang pertama kali kita lakukan pada hari yang seperti ini, itu pada hari Idul Adha, yaitu kita sholat. Kemudian setelah itu kita kembali, kemudian kita nyembelih. Ini yang lebih utama. Jadi nyembelih kurban itu setelah sholat Id pada hari Idul Adha. Nah, demikian juga kalau kita sembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, berarti kita termasuk apa? Melakukan amalan di hari-hari yang utama tadi. Jadi hari yang utama tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh yang dikerjakan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kalau kurban kita sembelih pada 10 Dzulhijjah, berarti masih masuk dalam rentang waktu tadi. Maka itu amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda jika dikerjakan sudah di luarnya, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, iya sah. Tetapi lebih afdal ketika disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, dan itu juga lebih cepat bagi yang berkorban untuk memotong kuku, demikian juga rambutnya. 10 hari nggak dipotong kukunya sudah lumayan panjang. Nah, biasanya orang yang rajin potong kukunya panjang sedikit sudah risih. Demikian juga yang biasa potong kumis sudah panjang, misalnya risih. Maka lebih cepat itu lebih baik. Yang penting tadi dikerjakan setelah sholat Id. Adapun kalau disembelih sebelum sholat Id maka tidak sah. Nah, Allah Ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Itu berkaitan dengan adab-adab yang sepatutnya kita jaga pada hari Idul Adha. Dan demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.